Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa mengikuti sekolah advokasi dengan tema menumbuhkan jiwa aktivis yang kritis dan inovatif dengan pola pikir proaktif pada hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang terhormat Gubernur Mahasiswa FKIP Universitas Riau, Kakanda Razali. Yang saya hormati Bupati Hima Prodi Pendidikan Sejarah atau yang mewakili. Yang saya hormati para tamu undangan Ketua Kelembagaan FKIP Universitas Riau. Yang saya hormati Kakanda Dobi Umbara dan Kakanda Ilham Hidayat sebagai pemateri pada acara hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang telah hadir di ruang Zoom ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rahmah Fuadi. Kepada Rahmah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda anqal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina waruka'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rahma. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkannya mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Mahasiswa dan Mars Hima. Dimohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.
sesama manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Baiklah, selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Divisi A Sospol Hima Prodi Pendidikan Sejarah kepada Luki Baitulbino Hamesti Pratama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelimpahan kasih anugerah kita bisa berkumpul bersama pada acara sekolah advokasi dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Gubernur Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kakanda Razali ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Bupati Mahasiswa Hima Prodi Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati para tamu undangan kelembagaan se-FKIP. Yang saya hormati Kakanda Dobi Umbara dan juga Kakanda Ilham sebagai pemateri yang sangat luar biasa pada acara ini. Tak lupa pula yang saya banggakan dan juga yang saya hormati para rekan seperjuangan yang telah hadir di room Zoom ini. Hari ini kita bersama-sama dengan kedua pemateri yang luar biasa pengalaman organisasinya dan juga prestasinya. Semoga dengan kedua pemateri yang luar biasa ini, kita bisa menambah ilmu serta wawasan yang berguna untuk kita ke depannya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Kakanda Dobi Umbara dan juga Kakanda Ilham Hidayat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu serta wawasan kepada kita semua. Harapan saya dengan adanya sekolah advokasi ini, semoga kita dapat bersama-sama bergerak untuk advokasi yang lebih baik, karena sebagai mahasiswa kita mempunyai hak untuk menyampaikan kritik dan juga mendapatkan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Dengan sekolah advokasi ini menjadikan wadah pencerdasan secara keseluruhan untuk mewujudkan advokasi secara utuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Luki Mayulino Hamisti Pratama. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bupati Hima Prodi Pendidikan Sejarah atau yang mewakili kepada Kakanda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, kesempatan agar dapat menghadiri acara sekolah advokasi ini yang ditaja oleh divisi sosial. Tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam kita kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Gubernur FKIP Universitas Riau, Kakanda Razali atau yang mewakili. Yang saya hormati teman-teman tamu undangan dari kelembagaan FKIP Universitas Riau. Yang saya sayangi teman-teman tim menanjah sekolah advokasi ini, yaitu pengurus dari divisi Asaspol, dan yang saya sayangi adik-adik 2020 dan 2019. Baik, sebelumnya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Asaspol yang telah menanjah dari program kerja sekolah advokasi ini, karena menurut saya ini program kerja yang bagus untuk melahirkan para aktivis-aktivis yang berpikir kritis, berpikir luar biasa terhadap apa yang ada dalam permasalahan tersebut. Dan saya juga berharap bahwa tema tersebut dapat terwujudkannya dengan adanya sekolah advokasi tersebut. Mungkin itu saja saya
sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Intan Ervan Fauzar. Selanjutnya kata sambutan oleh Gubernur Mahasiswa FKIP Universitas Riau atau yang mewakili. Kepada Kakanda disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar suaranya? Afwan sudah. Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu melalui virtual meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum DPM FKIP Universitas Riau atau yang mewakili, yang kami hormati pemateri Sekolah Advokasi Hima Prodi Pendidikan Sejarah, yang kami hormati Bupati Mahasiswa Hima Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau, yang kami hormati Ketua Kelembagaan Selingkungan FKIP Universitas Riau, yang kami hormati pengurus Hima Prodi Pendidikan Sejarah dan panitia Sekolah Advokasi Hima Prodi Pendidikan Sejarah. Sebelum itu kami memohon maaf jikalau Gubernur Mahasiswa berhalangan hadir untuk membuka acara sekolah advokasi dikarenakan ada kegiatan di luar. Izinkan kami untuk mewakili menyampaikan pembukaan sekolah advokasi Hima Prodi Pendidikan Sejarah. Terima kasih kepada pengurus dan panitia Hima Prodi Pendidikan Sejarah telah mengadakan sekolah advokasi sehingga harapannya ke depannya kita advokasi Hima Prodi Pendidikan Sejarah menjadi lebih baik lagi sehingga apa-apa yang menjadi keluh kesah, aspirasi-aspirasi dari mahasiswa pendidikan sejarah dapat tersalurkan dengan adanya advokasi yang lebih baik lagi di Hima Prodi Pendidikan Sejarah. Kami dari BEM FKIP Universitas Riau juga berterima kasih karena adanya sekolah advokasi ini juga membantu kami dalam penyelenggaraan advokasi di FKIP Universitas Riau. Mungkin langsung saja kita buka. Dibuka ya? Sekolah Advokasi Hima Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau resmi dibuka. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Yumni Karim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Harman Haryanto. Kepada Harman disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تعزنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama, advokasi mahasiswa dan manajemen aksi yang akan disampaikan oleh Kakanda Dobi Umbara. Sebelum itu dimohon kepada peserta untuk meresum setiap materi yang diberikan. Di akhir acara akan dibagikan link pengumpulan resum. Resum terbaik akan mendapatkan door prize. Kakanda Dobi Umbara merupakan Menhat Kesma BEM Universitas Riau, jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2016. Riwayat organisasi internal kampus. Staf Divisi Danus LSMI Al-Mizan periode 2017-2018. CO Kaderisasi PPSDM LSMI Al-Mizan periode 2018-2019. Kepala Dinas Sosial Politik BEM Fakultas Hukum periode 2019-2020. Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM Universitas Riau periode 2020-2021. Riwayat organisasi eksternal kampus. Staf Divisi Kaderisasi kami Komisaris Tuanku Tampusai periode 2019-2020. CO Divisi PSDR Dompet Duafa Volunteer Riau. CO Divisi Kaderisasi kami Komisaris Tuanku Tambusai periode 2020-2021. Prestasi yang pernah diraih yaitu anggota terfavorit BEM Fakultas Hukum Universitas Riau periode 2019-2020. Kepada Kakanda Dobi Umbara, disilakan. Baik, apakah suaranya dapat dengar dengan jelas? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu pergerakan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman dari jurusan atau prodi pendidikan sejarah ya yang telah memberi kesempatan saya untuk memberi materi ya. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, semua supaya gerakan kita intinya ke depannya lebih baik lagi. Baik, langsung saja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ali sahbihi rasulil ajmain. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di mana telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kesehatan dan nikmat-nikmat besar yang lainnya. Salam serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Habibullah. Baik ya, kalau umpamanya nanti suaranya kurang jelas atau apa ya, jaringannya agak jelek, silakan dikasih tahu ya biar nanti diulang lagi nantinya bagian yang kurang jelas itu. Karena apa juga namanya kan lagi di kampung posisi sekarang kan jadi jaringan sini hilang timbul. Jadi mohon dimaklumkan aja lah kalau umpamanya koneksi jaringan itu.
pendek dikit kalau dalam penyampaian. Dan kalau ada kendala atau jaringan jelek nanti tolong sampaikan dan divisi dulu lagi. Baik ya, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pendidikan sejarah ya. Hari ini kita dapat berjumpa ya walaupun secara virtual dan seolah-olah dengan pertemuan ini meningkatkan giro kita lalu dalam perjuangan ya. Sebelum nanti silakan adik-adik serap apa yang abang sampaikan, nanti kita lebih memperbanyak diskusi juga ya. Nanti silakan siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, biar kita sharing-sharing lebih dapat arah pembicaraan kita gimana nantinya, biar apa yang dibingungkan oleh adik-adik sendiri itu dapat terpenuhi atau dapat terjawab semuanya kan. Intinya dalam advokasian ini penting yaitu pemahaman apa advokasi itu sendiri. Baik ya, langsung saja ya berbicara tentang advokasi ya. Kalau advokasi ini dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembelaan ya. Pembelaan diartikan. Jadi bisa secara luas bisa kita artikan secara luas yaitu pembelaan, pertolongan, bantuan kepada seorang atau kelompok dalam suatu hal, permasalahan dan suatu permasalahan, kebijakan publik atau kebijakan penguasa atau sebagainya. Intinya dari advokasi itu sendiri merupakan pertolongan yang kita berikan kepada individu atau kelompok ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Dan sering kita dengar ya, advokasi ini lebih sering digunakan oleh para advokat atau pengacara ya. Pengacara yang bagaimana sering menggunakan kata-kata advokasi ini. Karena setiap advokat itu kan melakukan advokasi terhadap seseorang yang tersangkut permasalahan seperti permasalahan pidana, permasalahan perdata yang sebagaimana permasalahan sengketa lahan itu semuanya itu berhubungan advokasi ya, dan mereka mengadvokasikan permasalahan mereka, dan mereka tersebutlah yang akan memberi pertolongan supaya permasalahan itu tersebut selesai. Dan orang yang melakukan kegiatan advokasi itu disebut dengan advokat. Itu yang kalau kita itu dalam dunia hukumnya ya. Sedikit saya menyinggung tentang dunia hukum ya, karena saya anak hukum kan. Saya singgung sedikit juga tentang hukum tersebut. Itu seperti kita ketahui, advokasi itu memberi pertolongan bantuan kepada seseorang atau berkelompok dalam suatu hal permasalahan. Baik. Dan kita tidak terlalu mengacu tentang di advokasi tentang yang dibawa pengacara, tapi kita lebih di lembaga mahasiswa ya. Lembaga mahasiswa itu sedikit gambaran jadi kita tentang advokasi yang saya bawa tadi. Mungkin kalau kita berhubungkan dengan kelembagaan mahasiswa, tentu advokasi ini lebih mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik ya, kebijakan pimpinan atau penguasa atau pemerintah. Itu yang lebih kita kaitkan atau kita hubungkan pada advokasian ini. Dan umpamanya ada suatu permasalahan ya, ada kebijakan dari pimpinan kita atau penguasa kita atau pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, bagaimana rasanya kebijakan itu tidak pro kepada kita, kepada rakyat, tentu kita rasanya perlu mengkritisinya dan mengadvokasikan tersebut. Seperti baru-baru ini ya, BPJS naik, tidak ada kabar-kabar ya, langsung saja BPJS itu naik, tidak ada kabar sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung bahwasanya tahun 2020 tentang kenaikan BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan karena setelah diuji material rupanya memang permasalahan BPJS itu dilakukan oleh pengelolaan BPJS itu sendiri, bukan oleh masyarakat. Maka Hakim MA membatalkan kenaikan BPJS, tapi rupanya pada awal-awal tahun 2021 ini BPJS dinaikkan lagi ya, tanpa sepengetahuan kita, rupanya udah naik. Itu perlu kita kritisi bersama. Itulah hal seperti itulah yang perlu kita advokasikan bersama. Itu maknanya kalau kita di lembaga mahasiswa ini, advokasian kita itu mengarah kepada kebijakan publik atau kebijakan pemerintah penguasa yang tidak pro rasanya kepada rakyat atau kepada mahasiswa. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, penting
kita ketahui bersama bahwasanya advokasi di lembaga mahasiswa itu terbagi dua jenis. Yang pertama internal dan eksternal. Dan internal ini bicara tentang kebijakan yang ada di dalam kampus, bagaimana yang kebijakan rektor, kebijakan dekan, ketua prodi, semuanya itu masuk ke dalam internal. Segala isu permasalahan mahasiswa itu masuk ke dalam internal. Itu kalau internal kan. Dan kalau eksternal itu berhubungan dengan segala kebijakan presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya yang berhubungan dengan pemerintah setempat atau pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Itu harus kita membedakan ya. Harus kita membedakan ada dua jenis advokasi yang yang ada di kelembagaan mahasiswa atau mahasiswa. Karena sejatinya kita ini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa itu agent of change atau agent of control. Gimana kita sebagai agen, sebagai perubahan, agen sebagai pengawasan. Hal itulah menjadi kita lebih mengamati kebijakan-kebijakan publik tersebut. Dan di di BEM Unri sendiri tentang penugasan internal eksternal itu sudah dibagi ya. Internal dikelola sendiri oleh dan eksternal itu dikelola langsung oleh Sospol. Jadi disitulah terbagi dua ya. Kalau di Hima KN abang kurang tahu apakah udah dibagi masih satu ya. Sebagusnya itu memang dibagi ya biar lebih terfokus. Tapi komanya SDM-nya kurang atau gimana nya kondisi tidak mungkin, apalah saja mungkin bisa dimaksimalkan aja lah kalau di satu divisi itu suatu dinas nantinya. Itu mengenai gambaran tentang advokasi yang sebelumnya ada juga menanyakan kepada saya sendiri ya, apakah advokasi ini hanya berhubungan dengan politik ya. Tentu seperti itu tidak hanya berhubungan politik ya, karena seperti yang dijelaskan pertama tadi, pengacara seperti pertolongan terhadap orang terkasus pidana atau sengketa perdata sebagainya itu termasuk advokasi. Cuman kenapa kita lebih terdengar berhubungan dengan politik ya, karena kita ini mahasiswa seperti yang saya jelaskan tadi ya, mahasiswa ini sebagai agen of control dan agen of change. Bagaimana kita selalu mengamati segala sesuatu kebijakan-kebijakan publik tersebut, apakah itu akan pro kepada rakyat atau apakah itu pro kepada rakyat atau tidak. Tentunya kalau sebagai kita pengawasan kita itu tentu kita perhatikan selalu. Umpamanya tidak akan pro kepada rakyat, tentu kan kita kritisi bersama. Akan kita advokasikan bersama gimana kebijakan tersebut menjadi pro kepada rakyat. Itu inti bersamanya. Jadi intinya kalau kita bicara tentang advokasi kenapa berhubungan dengan politik, karena tugas kita sebagai mahasiswa itu memang kita lebih terfokus ke politiknya ya, terfokus kepada kebijakan publiknya, terfokus kepada kebijakan pemerintah atau pimpinan setempat seperti rektor juga kan, ke dekan dan juga ketua prodi, itu menjadi perhatian kita bersama. Tadi si Lucky ya, Lucky juga menyinggung tentang apa tadi manajemen aksi ya, manajemen aksi. Cuman manajemen aksi ini bagusnya ada prakteknya, tapi karena kita virtual kan belum bisa rasanya untuk melakukan praktek langsungnya. Jadi bisa nanti kalau kondisi normal, kalau rekan-rekan atur juga jadwal kalau mau bikin praktek simulasi ASI boleh juga supaya lebih paham ya, karena praktek ini rasanya lebih cepat lah nangkapnya pada cuma teori ya. Kalau cuma teori agak susah juga kalau tidak ada prakteknya, tapi tabah kita maksimalkan saja teori-teori yang ada ini. Itu mengenai advokasi. Jadi rekan-rekan yang ada di rekan-rekan yang ada di Hima Prodi Pendidikan Sejarah, silakanlah nanti menampung segala aspirasi yang diberikan ke mahasiswa kepada rekan-rekan semuanya. Silakan ditampung, jangan jangan kita tolak pula aspirasi mereka, jangan kita tolak mentah-mentah gitu maksudnya. Jadi silakan ditampung, setelah ditampung nanti silakanlah rekan-rekan nantinya itu mengelola aspirasi tersebut. Aspirasi manakah yang perlu diprioritaskan untuk diperjuangkan, aspirasi manakah yang yang tak perlu diperjuangkan, itu nanti kan intinya kita tampung, bukan berarti semuanya kita laksanakan kan.
karena kita memiliki segala kebatasan ya, baik ya kemampuan kita atau gimana atau kondisi yang tak bisa rasanya kalau kita laksanakan semuanya. Kalau umpamanya dan ada aspirasi begitu banyak masuk pada rekan semuanya kan, dan semua rekan ingin melaksanakannya itu tak akan tercapai goal kita. Harus ada berapa fokusan kita terhadap permasalahan tersebut. Maka dengan fokusan tersebut bisalah kita tercapaikan goal-goal kita tersebut. Mungkin itu. Dan satu lagi ya, kalau bicara tentang advokasi ini tentu kita akan berbenturan dengan suatu permasalahan ya. Segala permasalahan yang ada itulah yang menjadi tantangan kita, hadapan kita semuanya. Tentu yang dari rekan-rekan semuanya dengan permasalahan yang dihadapi, tentu rekan-rekan semuanya harus kuat ya, kuat dalam hal semangatnya ya, dalam mentalnya harus kuat semuanya. Jangan sampai lemah pula kan, kalau lemah akan tercapailah advokasian kita tersebut, tak tercapailah target-target kita tersebut, tak akan berhasil lah tujuan kita itu. Dan bicara tentang advokasi, karena tadi dari singgung tentang berhubungan satu permasalahan ya, intinya kawan-kawan di sini harus peka ya, harus peka dengan segala permasalahan yang ada ya. Kalau umpamanya ada isu yang beredar, itulah rekan-rekan mencari informasinya dengan jelas. Dan jangan pula rekan di sini semuanya menelan bulat-bulat informasi yang ada ya. Penting telaah dan penting mengkaji untuk suatu permasalahan tersebut. Umpamanya ada permasalahan, contohnya gini. Di PPKN ada dosen yang melakukan pungli, meminta uang kepada mahasiswanya. Itu penting kawan-kawan mencari informasinya itu dengan jelas. Jangan ujuk-ujuk langsung rekan-rekan telan bulat-bulat langsung mengadvokasikannya. Itu akan menjadi blunder bagi kawan-kawan semuanya nantinya. Blunder bagi kawan-kawan semuanya, dan itu akan menjadi nantinya kan jadi kesalahannya, dan rekan-rekan sendiri yang kesalahan yang rupanya informasi tersebut rupanya hoax kan, tak betul. Itu pentingnya kita dalam suatu pengadvokasian itu butuh data, butuh pengkajian. Umpamanya ada informasi tersebut, silakan rekan-rekan cari tahu gimana apakah betul tersebut. Silakan ditanya-tanya kepada mahasiswa yang bersangkutan, dan silakan cari informasi yang secara sedetail-detailnya. Umpamanya informasi sudah dapat, umpamanya rupanya itu hoax, tak perlu kita hiraukan, kita tinggalkan hal tersebut. Dan rupanya informasi itu betul, dan permasalahannya itu betul, disitulah kawan-kawan mulai bergerak lagi dengan bukti yang ada, informasi yang ada, rekan-rekan bergerak gimana caranya supaya dosen itu keluar dari prodi hukum, tidak mengajar lagi. Itu targetan umpamanya, itu targetan dari kawan-kawan kan, advokasiannya setelah informasi yang ada, permasalahan udah dapat, informasinya udah detail, barulah rekan-rekan semuanya bergerak. Jangan ujuk-ujuk langsung bergerak tanpa informasi yang jelas. Karena banyak juga ya kalau kita di BEM Fakultas ini tentu banyak juga orang-orang yang dengki sama kita ya, tak suka juga dengan kita. Dengan kedengkian dengan kedengkian tersebut mungkin besar kemungkinan dia berniat buruk kepada kita sehingga mereka bisa menjebak kita. Itu kita harus waspada hal tersebut. Jangan terlalu harus waspada dengan informasi-informasi yang ada. Itu bukan berarti bukan menjelek-jelek, tapi kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Kalau kita berhati-hati, insya Allah lah advokasi kita ini berjalan dengan baik, dan permasalahan dan targetan kita itu tercapai dengan baik. Itu mengenai advokasi ya. Silakan nanti kalau ada yang dibingung masalah advokasi ya, gimana nanti kita sharing-sharing ya, tanya nantinya. Kalau tentunya kalau bicara advokasi ini banyak sebenarnya kan, bukan saja pemahaman apa itu advokasi, dan perlu juga strategi-strategi, dan kawan-kawan di sini harus bisa menyusun strategi ya, strategi gimana advokasi itu tercapai dan targetan kita tuh tercapai bersama. Itu mengenai advokasi.
Baik ya, kalau bicara tentang manajemen aksi seperti saya jelaskan tadi ya, manajemen aksi ini agak panjang ya, cuma kita persingkat saja ya karena waktu juga kan, kita persingkat saja mengenai aksi, dan aksi ini bagian dari advokasi ya, itu harus kawan-kawan pahami semuanya. Advokasi ini merupakan bagian dari advokasi. Gimana aksi ini merupakan salah satu strategi pengadvokasian kita. Strategi supaya tercapainya targetan kita bersamanya. Dan teman-teman sini harus paham juga, aksi ini bukan saja aksi massa ya, bukan itu aja aksi. Aksi ini banyak jenisnya. Ada aksi pencerdasan, ada aksi audiensi, ada aksi massa. Dan aksi massa ini merupakan jalan terakhir apabila komunikasi atau aksi dengan cara baik-baik aksi dengan cara baik tidak terlaksana, dan aksi massa ini merupakan aksi jalan terakhir. Apabila segala upaya tidak bisa dijalankan, maka aksi massalah jalan terakhirnya. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga, aksi massa ini bukan bisa saja kita lakukan dengan melihat kondisi ya, tidak hanya menunggu selesai yang lain seperti audiensi, tak harus menunggu itu. Tapi penting juga kita segera melaksanakan masa aksi dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya seperti ada nih RUU yang bermasalah. RUU bermasalah, gimana kalau di RUU tersebut disahkan akan berdampak besar bagi masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia. Maka penting sebelum RUU kita dapat kan RUU tersebut mau disahkan segera lagi, itu penting kita cepat, jangan jangan lama kali. Jangan lama kali kan, jangan ini dulu, audiensi dulu kan, itu tak akan tercapai rasanya. Kalau udah kondisi seperti itu, berarti kita segera untuk melakukan aksi massa, karena udah kondisi kan, udah menuntut kita untuk hal seperti itu. Tapi dengan catatan kita tetap harus ada data, kajian dan sebagainya, ada bukti-bukti dengan permasalahan tersebut. Jangan ujuk-ujuk langsung aksi massa tanpa ada bukti, tanpa ada kajian, tanpa ada informasi yang jelas. Itu intinya. Dan bicara tentang aksi ya, tadi sudah jelaskan juga tentang aksi-aksi tersebut. Umpamanya kita dalam manajemen ini kita harus tahu dulu latar belakang masalah tersebut. Kita harus mengetahui latar belakang masalah, gimana umpamanya ada suatu permasalahan. Ya, seperti saya jelaskan tadi, jika ada suatu permasalahan, langsung kita cari informasinya. Kita cari informasinya, langsung kita kaji. Kita kaji nih. Seperti Omnibus Law kemarin, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang udah undang-undang ya, karena udah ditandatangan oleh Pak D kita atau Pak Jokowi ya. Sekarang udah berbentuk undang-undang ya. Udah berbentuk undang-undang. Umpamanya isu itu baru beredar kan, ini ada RUU bermasalah ini. Jadi penting kita kaji bersama. Kita kaji pasal apa saja yang bermasalah. Pasal apa saja yang bermasalah, umpamanya, dan kita lihat juga dampaknya apabila RUU ini disahkan bagi mahasiswa atau masyarakat. Penting juga dikaji semuanya kan. Jadi dikaji segala aspek ya, dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, segalanya kita kaji supaya mendapat informasi dan jelas, dan ketika pengadvokasian itu jadi enak ya kan. Jadi setelah kita mendapatkan suatu permasalahan, kita kaji dan kita buat jadi satu dokumen. Dokumen inilah nanti menjadi bahan kita dalam pengadvokasian. Setelah dapat nih dokumen atau informasi detail, baru kita simpulkan. Rupanya permasalahan ini memang sangat berbahaya, tidak bisa kita biarkan. Penting kita tindak lanjuti permasalahan tersebut. Penting kita advokasikan permasalahan ini. Maka dari situ rekan-rekan, langkah selanjutnya yaitu konsolidasi, yaitu dengan anggota-anggota dulu ya, jangan langsung keseluruhan ya. Umpamanya BEM Unri kan yang gagas itu, atau dari kawan-kawan Hima Prodi lah. Ya, kawan-kawan Hima Prodi kan mau menggagas hal tersebut kan, Prodi Pendidikan Sejarah,
menggagas hal tersebut, harus kawan-kawan konsolidasi dulu sama anggota-anggota kawan-kawan semuanya, sama-sama anggota himanya, konsolidasi. Disitulah konsolidasi tersebutlah dijelaskan bahwasanya RUU ini memiliki permasalahan dan penting kita tindak lanjuti, minta pandangan kawan-kawan semuanya. Dan ketika telah dapat kesepakatan bersama, RUU ini harus kita tolak. Nah, baru kita susun lagi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap selanjutnya itu merupakan lanjut ke aksi pencerdasan. Gimana aksi pencerdasan itu merupakan propaganda. Propaganda itulah kita menaikkan isu, gimana isu tersebut menyatakan permasalahan-permasalahan ini, RUU ini memang bermasalah. Jadi penting harus kita atasi bersama, harus kita perjuangkan bersama. Permasalahan ini bisa kita biarkan, kita propagandalah sehingga banyak mahasiswa atau masyarakat yang percaya dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah dapat ini, kita lanjut juga aksi pencerdasan juga lagi. Kita bikin kajian publik atau kajian yaitu membahas permasalahan yang ada terhadap RUU tersebut. Dan kajian ini bisa saja nanti kita sesuai juga pas pencarian data, bisa juga kita jadikan. Kalau di BEM Undri ada namanya Majelis Rebon ya. Di Majelis Rebon itulah nanti juga salah satu pencerdasan bagi mahasiswa dan juga salah satu aksi pengumpulan data-data dan dokumennya. Kalau kami kemarin di BEM FH hukum ya, ada juga namanya kabar mahasiswa, kajian bersama mencerdaskan mahasiswa. Kabar mahasiswa kami beri namanya. Kalau di BEM Undri namanya Majelis Rebon. Jadi disitulah nanti dari kajian ini merupakan aksi pencerdasan untuk mahasiswa dan juga aksi pengumpulan data-data atau kajian. Setelah selesai nih, propaganda udah selesai dan aksi pencerdasan seperti kajian udah selesai dan mahasiswa udah panas, udah menerima, langsung kita susun strategi selanjutnya, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu konsolidasi bersama. Disitulah kita undang selain ke anggota kita ya, selain anggota lembaga kita undang seperti pendidikan sejarah dan dari himanya mengundang mahasiswa jurusan pendidikan sejarah atau mengajak koleknya BEM Fakultas FKIP ya, mengajak koleknya gimana membahas permasalahan tersebut. Disitulah dijelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dengan kajian tersebut. Setelah selesai nih, sudah sepakat ini kita harus menolak RUU ini. Tanpa kesepakatan, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya itu audiensi dengan pihak bersangkutan, umpamanya yang bermasalah itu RUU yang diusung oleh DPRD atau Perda lah, kita ambil Perda lah supaya terjauh-jauh kali. Kalau RUU rasanya kan kita ambil Perda, gimana Perda ini bermasalah, kita audiensikan kepada yang bersangkutan, yaitu Perda ini siapa menyusunnya, itu DPRD provinsi atau DPRD kota. Maka kita audiensikan ke sana. Di sanalah kita nyatakan bahwasanya permasalahan RUU ini menimbulkan permasalahan yang banyak. Permasalahan yang begitu banyak. Maka disitulah nanti kita lihat sikap dari anggota dewan tersebut. Umpamanya dia menampung, ya silakan ditampung, tapi kita follow up terus. Umpamanya kita follow up-nya mereka sepakat Perda ini dicabut, ya alhamdulillah, berarti advokasi kita berhasil. Dan umpamanya Perda tersebut tidak sepakat dicabut oleh pemerintah setempat, maka disitulah kita susun lagi strategi selanjutnya, yaitu aksi massa lagi. Aksi massa ini merupakan jalan terakhir setelah beberapa upaya-upaya kita jalankan tidak berhasil. Dan bisa saja nanti sebelum aksi massa ini kan, bisa saja audiensi ini banyak ya, bisa saja 1, 2, 3 ya, tak menyesuaikan dengan kondisi ya.
bisa menyesuaikan kondisi, bisa saja banyak, bisa saja sekali. Sesuai dengan kondisi lah aksi audiensi ini. Aksi audiensi ini untuk melakukan, dan sebelum untuk masih aksi massa yang kita lakukan atau pas menjalankan aksi audiensi ini kita lakukan, propaganda tetap harus jalan terus, harus kita jalankan supaya gimana mahasiswa ini selalu selalu resah lah dengan permasalahan yang ada, selalu masyarakat ini resah dengan permasalahan yang ada, tidak diam-diam saja. Kalau umpamanya dari propaganda inilah terpenting kan, kalau umpamanya propaganda kerekan semua bagus, baik, insya Allah akan terpancing semua mahasiswa dalam memperjuangkan kebenaran. Kita contohkan sajalah G70S ya, mohon maaf, G17S, G17 gerakan 17 September yang diinisiasi oleh BEM Undri sebelumnya ya, yang gimana kalau informasi tak salah itu berhasil mengumpulkan massa sebanyak 6.000 nggak salah, kalau nggak salah saya 6.000 ya, mengumpulkan yang catatan yang sangat banyak ya, sangat banyak itu mengumpulkan massa segitu banyaknya, karena dan itu merupakan massa kedua terbanyak yang dilakukan oleh BEM Undri setelah aksi 98 ya, 98 yang terbanyak itu 98, yang kedua G17 kemarin. Di situ kenapa bisa mengumpulkan massa begitu banyak? Karena propaganda yang dilakukan itu matang dan maksimal kan. Gimana meresahkan, menimbulkan rasa resah kepada mahasiswa terhadap kebakar hutla ya. Riau dibakar bukan terbakar ya. Disitulah propagandanya dimainkan sehingga semua mahasiswa itu terpancing sehingga terpanggillah perjuangan mereka semuanya, terpanggil perjuangan mereka semuanya. Itu pentingnya propaganda. Jadi dalam pengadvokasian ini propaganda itu sangat penting. Propaganda itu sangat penting, dan sebelum aksi massa terlaksana, propaganda terjalan, dan setelah selesai pun propaganda sebenarnya harus jalan juga sampai advokasian kita ini selesai dan selesai. Setelah advokasi massa ini banyak juga ya tahap-tahap yang perlu dijalankan juga. Sebelum advokasi massa ini gimana minta tanggapannya, apakah sepakat untuk aksi massa, setelah memilih korlapnya, setelah dapat korlapnya menentukan titik aksinya di mana, jumlah masanya berapa, dan strategi melawan melawan polisi, atau maksudnya mengatasi jebakan-jebakan polisi intel, karena kita seperti ketahui ya, setiap aksi kita tuh selalu disusupi oleh intel, gimana intel ini bertujuan untuk bikin chaos ya, sehingga kalau chaos aksi selesai, aspirasi tidak sampai. Itulah targetan yang dilakukan supaya aksi kita ini gagal. Kita gagal karena umpamanya kalau masa kita banyak, ujiannya itu gimana intel itu menyusup membuat aksi itu kacau. Itu kalau ujian dari aksi kita kalau ramai. Umpamanya aksi kita sedikit, masa kita sedikit, mereka ujian kita itu akan menyewa preman. Gimana preman ini akan mengelilingi kita supaya membuat rasa takut kepada kita, dan bisa saja preman ini menyerang kita. Itu ada, setiap perjuangan itu ada ujian, karena itu pernah kami alami juga ya ketika aksi kawal dari awal ya, yaitu pas pelantikan Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi gimana pas hujan-hujan itu preman begitu banyak datang. Ya gimana supaya aksi itu kacau, tapi alhamdulillah lah bisa direduk ya, dan preman-preman tersebut tak berani bikin kacau karena qadarullah juga hujan pas itu kan, jadi premannya lari ya, dan kami tetap bertahan di lokasi karena hujan pas itu. Jadi banyak permasalahan yang perlu kita susun strategi supaya goal-goal kita ini tercapai. Itu gambaran sedikit mengenai manajemen aksi ya. Tak bisa banyak disampaikan ya tentang manajemen aksi, karena kalau umpamanya lebih lebih detailnya memang perlunya itu
perlunya itu ada praktik persidangan, tapi tidak bisa karena kondisi juga pandemi kan. Dan kita maksimal aja lah dengan teori, dan nanti kalau umpamanya ada ya rekan-rekan yang masih bingung dalam penyampaian saya, silakanlah disampaikan, nanti kita diskusi. Mungkin itu penyampaian saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakanda Dobi Umbara. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Peserta sekolah advokasi dengan pemateri. Kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang dibingungkan atau apa. Kemarin pas saya di PAUD ya banyak yang bertanya. Mungkin di sejarah banyak juga nih. Baik Bang, izin bertanya Bang. Silakan. Nama saya Muhammad Ikhlas, saya ingin bertanya tentang langkah apa yang kita lakukan seperti yang terjadi belakang ini. Kan telah dilakukan aksi massa, tetapi yang seperti kita lihat RUU itu tetap ditandatangani. Jadi apa langkah yang kita lakukan sebagai mahasiswa, Pak? Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya. Langkah apa yang harus kita lakukan yang waktu RUU tersebut sudah disahkan juga kan, seperti seperti Undang-Undang Cipta Kerja tersebut atau Omnibus Law tersebut sudah disahkan kan, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan. Sebenarnya banyak ya, kalau di praktisi hukum atau advokat bisa melakukan judicial review kan. Mungkin itu lagi lagi dilaksanakan oleh beberapa aktivis hukum ya. Cuman kalau kita mahasiswa ini banyak sebenarnya upaya, tapi memang upaya yang kita lakukan itu menyesuaikan dengan kondisi kita, menyesuaikan dengan kualitas kita atau gimana. Umpamanya kemarin kan aktivis mahasiswa 98 gitu, goal mereka itu menurunkan Bapak Soeharto ya, dan alhamdulillah Pak Soehartonya turun ya. Upaya mereka gimana? Ya mereka selalu aksi. Mereka aksi sehingga terjadilah kondisi darurat ya, kondisi darurat sehingga menuntun untuk Pak Soeharto itu turun. Tapi pas itu memang kualitas mahasiswanya luar biasa. Pas itu belum ada TikTok lagi ya, belum ada Instagram dan media sosial gimana. Kualitas mahasiswanya sangat luar biasa saat itu. Kalau saat itu mereka berani aksi sampai juga cukup lama juga sih mereka kan menuntut Pak Soeharto turun, sehingga banyak korban nih, sehingga nyawa mahasiswa banyak jadi korban, ada juga yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan kan. Memang luar biasa perjuangannya itu. Banyak upaya yang perlu kita lakukan, tapi harus sesuai dengan kualitas kita juga. Dan mereka selalu melakukan aksi ya, aksi sehingga menimbulkan keadaan darurat. Tapi sekarang apakah kita bisa seperti itu ya, rasanya belum terlalu bisa ya melakukan seperti aktivis 98 dulu ya. Tapi kita tetap berupaya gimana upaya-upaya kita ini harus selalu menolak hal-hal yang tidak pro kepada rakyat. Umpamanya dulu yang selalu bikin aksi massa, upaya mereka selalu aksi massa sehingga menimbulkan keadaan darurat. Saat ini kita bisa saja melakukan hal tersebut karena RUU itu bisa undang-undang itu bisa dibatalkan dengan Perpu ya. Kalau terjadi kondisi yang darurat atau yang ikhwal ya, atau gimana, umpamanya terjadi darurat nih
bisa saja RUU itu dibatalkan dengan Perpu. Cuman sekarang ini untuk mencapai hal tersebut rasanya agak susah ya, dengan kualitas mahasiswa saat ini masih memang kita akui juga agak kurang daripada kualitas mahasiswa 98. Saat ini banyak nih aksi aja ingin pergi aksi itu cuma cari apa aja, sensasi aja, bukan karena niat memperjuangkan atau gimana. Banyak bahkan pas aksi pun banyak pada bikin konten kan. Bikin konten itu tidak layak sebenarnya, tapi tidak semuanya, tidak semua halnya seperti itu. Ada berapa bagian mahasiswa aja, semua beberapa oknum saja yang melakukan hal tersebut. Tapi jangan sampai rekan-rekan di sini semuanya melakukan hal tersebut. Memang dalam kelompok yang melakukan aksi atau perjuangan, memang niatkan itu memang untuk perjuangan, untuk kemaslahatan bersama. Dan upaya kan kita tidak bisa upaya kita itu bikin darurat atau gimana untuk mengeluarkan Perpu, nggak bisa ya. Tetap kita upayakan dengan sesuai kemampuan kita, itu ya propaganda dan audiensi lagi gimana caranya supaya undang-undang ini dicabut. Karena untuk mencabut undang-undang itu yaitu menghadirkan undang-undang yang baru atau pengganti undang-undang yang baru, tidak bisa dicabut gitu saja. Harus ada upaya selanjutnya itu harus kita bikin propaganda untuk penolakan dan upaya mediasi. Dan kalau bisa, kalau sanggup aksi lagi untuk menolaknya, kita bikin kondisi darurat atau genting. Mungkin itu upaya yang bisa kita lakukan. Dan kalau untuk BEM Undri sendiri ya, untuk strateginya saat ini lagi disusun ya, belum bisa diceritakan ke publik ya, nanti terlalu bocor strateginya. Mungkin lihat aja lah gerakan-gerakan kami selanjutnya. Mungkin itu untuk jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih, Bang. Baik, kepada peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Moderator izin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Perkenalkan, nama saya Endra Arifin dari angkatan 2020. Ingin bertanya, Bang, mengenai bagaimana cara kita untuk mewujudkan advokasi yang baik sehingga aspirasi yang kita ajukan atau yang kita sampaikan itu tersampai, Bang, dan dapat didengar oleh pihak atasnya, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya pertanyaannya ya, luar biasa pertanyaannya. Gimana kita melakukan advokasi yang baik sehingga tercapailah advokasi kita bisa didengar oleh yang di atas kan. Baik, kalau pemanya ingin melaksanakan advokasi yang baik, tak jauh seperti yang Abang jelaskan tadi sebelumnya. Gimana kita itu harus data kita itu harus konkret. Permasalahan kita itu, kajian kita itu harus konkret kan. Setelah konkret itu baru kita lakukan advokasiannya. Itu strategi itu banyak sebenarnya. Permasalahan kita itu di kampus ya, kampus itu yang menaikkan kebijakan yang tidak ada kebijakan yang pro kepada mahasiswa seperti yang sebelumnya kita ingin kita contohkanlah kemarin seperti yang diperjuangkan oleh BEM sebelumnya ya, semasa Bang Ramadana Ari kemarin tentang bantuan kuota internet untuk mahasiswa ya. Kan itu kemarin tidak ada yang mengatur kan, tidak ada bentuk pengaturan, maka dilakukanlah pengadvokasiannya itu dengan secara ya. Di audiensi itulah dijelaskan permasalahan-permasalahannya nanti itu, permasalahan yang bagaimana pemanya tidak terlaksana ini, mahasiswa akan kesusahan dan tidak ekonomi akan susah. Disitulah jelaskan retorika kita menjelaskan supaya goal kita ini tercapai. Dan mengenai advokasi yang terbaik ya, cara yang baik ya. Kalau setiap orang tuh tentu memiliki strategi masing-masing. Ya. Kalau saya sendiri, strategi saya memang untuk awal advokasian itu memang dengan komunikasi yang baik. Dengan saya komunikasi dengan baik,
dengan baik kan, gimana saya sampaikan ini ada permasalahan gini, dan kami menawari gini. Dan oke kata apa kan, oke kata pihak rektorat, ya alhamdulillah terlaksana. Lalu jadi berarti advokasi kita tercapai. Dan umpamanya dengan komunikasi dengan baik itu tidak tercapai, maka kita harus melihat sikap tegas kita. Kita lihatkan tegas kita. Dan kalau orang sering mengartikan tegas ini ngegas ya, tapi tidak sebenarnya, tidak. Tapi tegas, memang agak keras sedikit supaya lebih lebih berwibawa dan agak takut dikit kan, tegas kita kan, sehingga advokasi kita tercapai. Umpamanya tidak tercapai juga dengan seperti itu, ya terakhir itu jalan dengan aksi lagi kan, aksi bisa saja aksi propaganda dan aksi audiensi dengan massa yang agak banyak, atau terakhir kali itu aksi massa. Itu beberapa cara aksi yang baik. Intinya pengadvokasi yang terbaik yang baik itu dengan cara komunikasi terstruktur komunikasi ke pihak yang bersangkutan, komunikasi dengan rekan-rekan kita, koordinasi dengan mahasiswa itu harus baik. Jadi intinya dalam pengadvokasian ini yang baik itu komunikasi kita itu harus baik. Kalau sudah baik semuanya, sudah terstruktur semuanya, insyaallah advokasi kita itu tercapai. Dengan upaya kita lakukan, kita doa. Habis itu baru kita berdoa lagi supaya advokasi kita itu tercapai. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Baiklah, pada peserta lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya moderator. Izin bertanya ke moderator. Izin Bang. bertanya moderator. Ya, silakan. Moderator yang arahkan. Emily. Izin bertanya moderator. Silakan dan sebutkan namanya. Perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Rizky dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Jadi pertanyaan saya di sini mengenai sikap kita pada saat melakukan aksi ini, seringkali terjadi orang-orang yang melakukan orasi itu mendapatkan kekerasan orang-orang berbaju kaos ataupun polisi. Itu sikap kita seharusnya itu bagaimana Bang? Kita melawan balik atau narik kawan kita atau bagaimana Bang? Gimana bisa diulang lagi, kurang jelas tadi, nggak putus-putus. Melihat sikap kita mengenai teman-teman kita yang melakukan orasi saat melakukan aksi, saat mereka mendapat kekerasan Bang daripada pihak-pihak seperti polisi yang buzzer entah apa Bang, itu bagaimana sikap kita? Baik ya, pertanyaan luar biasa juga ya dari Rizky ya, mengenai sikap kita umpamanya ada rekan-rekan kita melakukan orasi dan di situ dia mendapatkan tindakan yang tak pantas rasanya kan. Sikap kita yaitu pertama tentu kita akan menolong dia ya, menolong dia supaya dia itu tidak disakiti lagi. Tapi lihat kondisi juga kan, umpamanya polisi kalau umpamanya mukulnya itu banyak, rasa pakai senjata yang lengkap, kita ada juga mikir-mikir juga kan. Tapi kalau bisa kita tolong ya kita tolong. Umpamanya tak bisa ya gimana, harus pasrah kan. Tapi harus ada upaya kita untuk nolongnya. Harus kita berupaya, umpamanya dia disakiti atau ditangkap nih kita harus berupaya untuk menolongnya. Kan pernah nih semasa kalau awal-awal Bang Rol ini atau Bang Randi ini kemarin
melakukan protes kepada Presiden Jokowi ya atas sambutan di Anur dulu kan, dan beliau sama Bang Apisona anak Salaf itu kan membuka memprotes Jokowi, dan pas itu dia ditangkap oleh pas-pasnya yang dibawa kantor polisi. Maka aksi yang dilakukan untuk menolong dia itu ya bersama-sama menjemput mereka. Pas itu kami di Porlesta tuh kami menjemput mereka di Porlesta pas itu sama-sama supaya dia dibebaskan dan supaya mengetahui nih dia baik-baik saja, dan alhamdulillah pas itu dia dibebaskan dan juga kondisinya baik-baik saja, tidak ada dia apa-apainnya pas itu. Dan juga Bang Safrul kemarin kan juga ditangkap ya pas rapat Kapolda ya, Polda mengenai Karhutla. Di sana mereka membentangkan spanduk ya, dia Bang Juni, Bang Safrul dan rekan-rekan yang lainnya. Cuma yang ditangkap tuh berdua, dan pas itu dilakukan juga aksi penjemputan massa ya, dijemput juga mereka di Polresta. Alhamdulillah dibebaskan. Dan umpamanya itu terjadi di lapangan, kita harus berupaya menolong dia, mengamankan dia, kita tarik dia kan, kita amankan, kita cari posisi yang aman. Sehingga polisi atau buzzer yang lain tidak mengejarnya lagi. Itu harus ada upaya kita dalam hal tersebut, dan kita tidak bisa membiarkan teman kita diculik kan, harus kita berupaya menolongnya. Kita harus mengasih tahu kepada korlapnya, kalau nanti korlap yang mengarahkan supaya ditolongnya, atau koordinasi simpulnya yang mengarahkan ditolong kan. Dan memang setiap aksi ada juga yang diculik kan, ada juga yang hilang di bawah kan polisi atau gimananya kan, tapi itu di luar pengetahuan massa biasanya itu, biasanya kan di luar. Ada juga ada juga yang diketahui, cuma bukan berupaya untuk menolongnya. Dan upaya kita itu harus sekuat tenaga kita untuk menolongnya dengan semampu kita. Kalau tidak mampu rasanya kan akan melukai kita juga rasanya ya kita berdoa aja lagi. Nah, mungkin itu Rizky. Terima kasih Bang. Oke. Izin bertanya moderator. Silakan, Moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yosi Sinta Dewi. Saya dari angkatan 2019. Saya ingin bertanya Bang, bagaimana tanggapan Abang tentang aksi itu bukan untuk ajang aspirasi, penyampaian aspirasi, tapi malah menjadi ajang eksistensi mahasiswa yang ikut-ikutan untuk membuat TikTok atau foto-foto agar mereka menjadi viral. Terima kasih Bang. Baik, luar biasa pertanyaannya ya, gimana tanggapan Abang mengenai mahasiswa untuk aksi ini bukan untuk perjuangkan aspirasi, malah untuk yang lain yang untuk eksistensi ya. Seperti rekan-rekan ketahui ya, aksi ini memang banyak jenisnya, banyak bentuknya ya. Ada banyak aksi itu bukan untuk menyampaikan aspirasi saja, tapi ada yang ditunggangi gimana mereka sebagian berapa orang disuruh aksi supaya reputasi yang kita aksikan itu jatuh. Itu ada banyak permasalahan di aksi ini, dan kawan-kawan di sini harus pandai-pandai memilah dan melihat aksi-aksi tersebut. Dan alhamdulillah Bang Mundri sejauh ini tetap memperjuangkan hak-hak, kebenaran, keadilan ya. Alhamdulillah tidak pernah ditunggangi ya. Jadi rekan-rekan di sini harus bisa juga nilai nantinya. Umpamanya hal tersebut seperti pertanyaan Adinda tadi ya, kenapa? Gimana tanggapan saya sendiri mengenai aksi itu bukan mencapai aspirasi tapi untuk ya, kalau saya nilai sendiri memang itu tidak baik dan tidak layak sebenarnya, tidak layak dan tidak baik, karena itu akan mengurangi marwah dari perjuangan tersebut, akan mengurangi reputasi perjuangan itu sendiri.
akan menjatuhkan marwah perjuangan tersebut. Karena kan banyak stigma-stigma bagi masyarakat nanti kan, orang aksi sekarang bukan untuk kebenaran tapi untuk eksistensi. Kan itu kan tidak baik rasanya. Jadi rekan-rekan di sini semuanya seperti yang Abang sampaikan tadi, memang perjuangan aksi itu atau perjuangan itu niatkan untuk perjuangan, jangan sampai yang lain, dan untuk apa nama tuh, kalau untuk sekedarnya saja rasanya tak salah juga kan, untuk seperti foto kan. Tapi kalau udah berlewatan rasanya kan itu tidak wajar rasanya, etis rasanya kan, sehingga menjatuhkan marwah perjuangan itu sendiri. Kalau sempat banyak mahasiswa, rata-rata mahasiswa yang ikut perjuangan aksi itu seperti itu kan, yakinlah akan tercapai rasanya apa namanya, tidak akan tercapai aspirasi kita, atau tidak akan tercapai advokasi kita itu, karena advokasi atau aksi itu dikatakan capek ya capek, jujur capek kan. Apalagi kita itu berdiri berpanas-panasan, bisa saja jalan kaki begitu jauh, memang capek. Tapi itulah perjuangan. Perjuangan itu memang capek, memang capek. Tapi kalau nikmat ya sangat nikmat, karena itu perjuangan kan, nikmat perjuangan itu. Ada yang mengatakan perjuangan itu tidak nikmat kan. Tapi kecuali mereka yang berjuang bukan karena untuk menegakkan keadilan, tapi malah untuk esensi mereka merasa capek dengan perjuangan tersebut, merasa capek dengan aksi tersebut. Mereka sehingga gol-gol yang kita capai itu perjalanan panjang tersebut tidak capek, mereka akan berhenti di jalan, mereka aksi dengan untuk eksistensi, mereka akan capek, tidak akan berjuang lagi. Itu kan perjuangan itu hanya sesaat. Bisa saja kita ambil contohnya itu, pas aksi pertama rame dan pas aksi kedua sedikit. Bisa juga kita ambil, bisa saja kebanyakan mereka takut dengan perjuangan itu. Maka dari rekan-rekan di sini tanamlah niat untuk memang memperjuangkan mahasiswa, memperjuangkan rakyat Indonesia, memperjuangkan segala keadilan dan kemaslahatan bersama. Ya, jangan hilangkan kepentingan individu, hilangkan kepentingan yang lain, usahakan untuk mahasiswa, masyarakat, dan keadilan dan hak-hak yang ada di negeri kita ini. Mungkin itu untuk jawaban Abang. Baik, terima kasih Bang. Karena sudah berapa kali saya ikut aksi, dari pertama saya masuk kuliah, itu saya udah ikut aksi, terus saya melihat di lapangan, itu mereka jadi untuk konten TikTok yang gitu, yang nemu cowok apa segala macam gitu. Jadi saya kayak ngerasa ini aksi sebenarnya tujuannya untuk apa? Jadi ya untuk apa ikut-ikutan kalau misalnya nggak, maaf kata Bang, kayak nggak bermanfaat, nggak membantu untuk menyampaikan aspirasi. Jadi saya sebenarnya saya sendiri pun kesal Bang. Terima kasih Bang. Baik. Ya, memang itu tak wajar rasanya. Tapi kita berdoa bersama ya. Berdoa bersama supaya mahasiswa ini kembali ke jati diri mereka kan, supaya memperjuangkan hak-hak rakyat, dan penyampaian adik tadi bisalah menjadi bahan evaluasi bagi kami semuanya ya, supaya kami sampaikan kepada rekan-rekan kami yang lain supaya tidak terjadi tidak terjadi lagi hal seperti itu, setidaknya berkurang lah daripada kalau umpamanya tidak bisa dihilangkan, setidaknya berkurang. Tetap kita upayakan dan berdoalah. Terima kasih lah, bisalah jadi bahan evaluasi untuk kami nantinya itu. Baik, kepada peserta, apakah ada yang masih ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Kan. Baiklah, saya Mabrika Zara MZ. Saya berasal dari angkatan 2019, ingin bertanya kepada pemateri. Apakah pernah terjadinya kegagalan ketika sudah melakukan aksi massa untuk menyampaikan aspirasi kita yang belum juga disetujui oleh pemerintah? Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa agar aspirasi kita yang sudah berkepanjangan dilaksanakan tetapi belum disetujui?
Sekian Bang, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa pertanyaannya mengenai upaya kita, sama saja dari pertanyaan yang pertama tadi ya, upaya umpamanya tidak berhasil apa upaya lagi ya. Kalau ditanya kegagalan ya bisa, kalau selama saya kuliah ada beberapa aksi yang gagal ya. Pertama G17 itu ya, gerakan 17 September itu dikatakan ya alhamdulillah berhasil kita mengumpulkan massa begitu banyak kan. Cuman di lapangan itu kita gagal. Kenapa gagal? Pas apa tuh chaos kan. Chaos, aspirasi kita itu tak sampai, sampai dan bisa dikatakan gagal lah aksi pas itu, aspirasi kita tak sampai. Cuman kalau dikatakan perjuangan itu tak berhenti pas di situ, ada aksi lanjutan pas itu. Saya lupa hari, kalau tidak salah hari Rabu, lanjutan seminggu selanjutnya. Berapa hari selanjutnya itu ada aksi lanjutan itu. Aksi lanjutan ke gubernur. Pas itu aksi selanjutnya itu berjumpalah kita dengan Umri, tidak salah. Pas itu Umri lakukan aksi, maka bergabunglah Umri sama Umri pas itu kan. Disitulah sampai aspirasi, dan alhamdulillah aspirasi kita sampai ke Pak Gubernur. Aspirasi kita Pak Gubernur, semuanya, dan semuanya pas itu tuntutan-tuntutan itu berhasil disampaikan, sehingga tetap aksi selanjutnya itu propaganda tetap dijalankan kan, dan alhamdulillah di Polda Pas itu dicopot juga. Tetap pemanya upaya kita ini tidak tercapai, maka kita lakukan upaya selanjutnya, tetap kita upayakan bagaimana supaya goal kita ini tercapai. Seperti tadi kan, RUU Cipta Kerja ini disahkan, bukan berarti perjuangan kita selesai ya, tetap kita lanjut lagi perjuangan ini. Silakanlah rekan-rekan tunggu lagi pergerakan kita selanjutnya. Nanti kan, untuk tercapainya upaya-upaya kita. Dan dikatakan ada lagi yang gagal ya, seperti aksi gabungan kemarin ya, aksi gabungan dengan beberapa universitas yang di depan DPRD provinsi kemarin yang chaos itu kan ya, dikatakan gagal ya, itu gagal ya, karena kita dari masa dari Undri sendiri yang pas pertama baru sampai ini di lokasi langsung dihujani dengan gas air mata, gimananya, gagal. Intinya gagal aksi kita pas itu. Dan apakah kita berhenti pas itu? Tidak, lanjut lagi aksi kita ke kantor gubernur. Di sana kita menyampaikan aspirasi. Ya, memang sedikit pas itu ada permasalahan juga ya, seperti tuanya keras ya, dan gimana ya. Cuma tuntutan kita itu sampai. Cuma yang tidak dapat pas itu cuma pernyataan sikap dari kepala daerah atau pas itu yang diwakilkan oleh yang diwakilkan Pak Edi ya, Pak Samsuar ya. Itu yang tidak kita dapat sikap dari kepala daerah untuk penolakan Omnibus Law ini. Ada, dan seperti kan itu udah tuntutan kita sampai dan rupanya dia disahkan juga ya, kita akan lanjut upaya selanjutnya sampai goal-goal kita itu tercapai. Maka dari rekan-rekan sini semuanya akan ditunggu aja pergerakan kita selanjutnya. Dan contoh yang tadi kan, contoh yang gagal tapi diulang lagi dan berhasil ya, itu seperti gerakan 17 tadi, awalnya gagal dan lanjut lagi dengan aksi selanjutnya, alhamdulillah berhasil. Kepoldanya tercopot, tinggal saat ini follow up dan selalu menuntut korporasi-korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan. Dan contohnya lagi gini. Semasa Bang Rinaldi Parepare dulu pernah kami melakukan aksi, yaitu penurunan harga pertalite. Gimana pertalite ini harganya tinggi, dan di daerah lain harganya tak setinggi di Riau. Pas itu pertalite harganya dinaikkan dan premium dikurangi jumlahnya, maka semasa Bang Rinaldi Parepare melakukan aksi DPRD. Rupanya orang DPRD itu sudah tidak lagi, kosong. Maka kami duduki DPRD-nya, kami berhasil masuk ke dalam dan aspirasi kami kita saja yang menerima bagaimana. Dan perjuangan itu tak berhenti di situ, lanjut ke aksi selanjutnya. Itu kami melakukan aksi selanjutnya itu kepada Pertamina.
Pertamina dan juga barengan ke ke kantor gubernur juga. Di sana kami menyampaikan aspirasi, setelah aspirasi tersampaikan dan lakukan upaya penyegelan terhadap gedung Pertamina sebagai tanda resahnya mahasiswa, sebagai tanda resahnya masyarakat Riau, dilakukan aksi penyegelan Pertamina dan lanjut yaitu aksi ke kantor gubernur itu masalah persidangan dan alhamdulillah pas itu aspirasi sampai dan alhamdulillah Pertalite turun, premium ditambah lagi kuotanya, jumlahnya premium ditambah lagi. Dilakukan upaya-upaya selanjutnya supaya target ini tercapai. Bisa saja upaya itu dengan aksi lagi, propaganda, pencerdasan, lalu upaya yang dilakukan dan juga audiensi bisa dilakukan untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Itulah beberapa upaya bertanya gimana? Jadi apakah masih ada yang bertanya? Itu kan pembangunan itu juga menggunakan dana daerah kan Pak Bang. Jadi gimana tanggapan Abang terkait masalah tersebut? Baik ya, luar biasa pertanyaannya ya mengenai tanggapan Abang mengenai kerusakan fasilitas negara kalau ketika melakukan aksi ya. Kalau ditanyakan ini baik ya tentu tidak baik ini kalau merusak fasilitas ini tidak baik. Maka penting dari kawan-kawan di sini menanam mindset ya aksi itu gimana kita melakukan aksi itu harus berupaya dengan damai ya, dengan baik. Berupaya dengan damai, dengan baik supaya tidak terjadi pengerusakan, chaos atau gimananya. Kalau umpamanya aksi kita damai, baik, insya Allah aspirasi kita itu sampai. Umpamanya terjadi kerusakan fasilitas pemecahan gimana itu tidak baik, tak terpuji. Itu harus kita hindarkan bersama. Itulah aksi anarkis yang tak kita inginkan bersama ya. Tidak kita ingin bersama. Tentu harus kita hindarkan bersama itu. Dan itu kan pernah pas aksi penolakan KUHP dan beberapa RUU kemarin kan terjadi kerusakan di beberapa daerah. Alhamdulillah di Riau kurang kerusakannya, tapi tidak ada, tapi kurang, tidak banyak. Kalau kita bandingkan ke daerah lainnya, sangat luar biasa kerusakan yang dilakukannya kan. Kalau ditanyakan apakah BEM Unri pernah melakukan aksi merusakkan fasilitas, ditanyakan ya pernah. Seperti Abang bilang tadi kan. Pertama itu aksi massa ketika di gedung DPRD pas penolakan kenaikan Pertalite dengan menambah jumlah tadi, kami merusak kami pas itu merusak pintu masuk ke dalam dalam ruangan rapat paripurna dan juga merusak pagar pas aksi di gedung DPRD pas kami pas itu ya permasalahan sengketa lahan Unri gimana kita supaya gimana Pemprov itu supaya membayar membayar ganti ruginya dan juga itu ada kerusakan yang dilakukan kan, tapi dengan kerusakan tersebut tetap kita dari Universitas Riau tetap bertanggung jawab. Setelah kerusakan itu dilakukan, maka habis itu dilakukan penggalangan dana pada masa aksi. Disitulah dikumpulkan uangnya sehingga uang tersebut dijadikan untuk membayar kerusakan yang ada. Kalau ditanyakan baik ya tentu itu tidak baik, tapi itu dilakukan karena terpaksa ya, karena kemarin itu dilarang masuk ya dilakukan, cuma kerusakan arah itu tidak ada. Alhamdulillah cuma merusak dan itu pun diganti balik lagi. Kalau ditanya ke baik itu kurang baik. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Dan kalau terjadi kan kita akan selalu bertanggung jawab. Kita dan mahasiswa Universitas Riau akan selalu bertanggung jawab
dengan ulah yang kita lakukan tersebut, tetap ganti rugi, dengan apa yang kita lakukan itu. Dan juga kemarin ada juga kerusakan rusakan pagar nggak salah pas aksi gabungan dengan universitas lain di depan gedung DPRD. Itu karena terpaksa kan, kalau nggak dirusak kan ya kita habiskan gas air mata nanti, kalau kita rusakkan pas itu kan kita yang mati nanti sama gas air mata. Karena abang sendiri kemarin jadi kena juga emang pedih rasanya. Pedih rasanya. Jadi kalau itu kan karena terpaksa lagi kan judulnya, kalau pas merusak pagar LAM kena salah kan. Taman budaya kalau nggak salah, bukan LAM. Taman budaya, pagarnya dirusakkan pas itu kan, karena supaya bisa lari cepat nih. Kalau tidak dirusakkan ya kita habis nanti sama gas air mata. Mati kita di sana. Mungkin itu. Baik Bang, terima kasih. Bagi rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Kita lanjutkan dengan dari materi kita. Selanjutnya yaitu kuis dari materi pertama kita. Bagi peserta yang menjawab dengan benar pertama, itulah yang terpilih. Apa tema sekolah advokasi kita pada hari ini? Kak, izin menjawab, Kak. Silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk jawaban benar yang pertama yaitu Muhammad Nur Arifin. Baiklah, itulah tadi materi pertama kita. Selanjutnya yaitu isoma hingga pukul 12.40. Materi kedua akan dimulai pada pukul 12.50. Sebelumnya terima kasih kepada Kakanda Dobi Umbara. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Dobi Umbara yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Sip, sama-sama. Abang izin live ya? Iya, Bang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan boleh keluar dulu dari Zoom. Nanti masuk lagi jam 12.40. Nanti akan ada pemateri yang luar biasa itu Joker Ondri. Julukannya Joker Ondri dulu ya. Kalau Terima kasih kawan-kawan dan rekan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Waalaikumsalam. Baik Pak Ketum. Terima kasih. Pak Ketum, nanti kami ke kampus. Siapa? Ini Sinta ya? Iya dong. Pak Ketum ke kampus ke Kanda pula. Kanda. Udah. Keluar. Bang Zul. Bang. Bang Zul. Bang. Cek. Dikacangin. Bang. Bang Zul. Oi. Rahma Nur Busro. Hari Damansyah. Hari. Hadir. Siapa? Hari Damansyah. Ya, hadir. Siapa? Hari. Hadir. Nur Rahma Busro. Ya. Sejarah Muhammad Ikhlas ya nih. Hadir. Renanda Yunita. Vika Rahmawati. Hadir, Pak. Ya, mungkin kepada kawan-kawan untuk bisa apa ya? Makan, minum, sholat, mungkin disingkat ini soma. Ini Alkis ya, Prodi. Iya. Alkis. Ada kata. Kis. Mana kok? Rumah tidur. Balik pekan lagi. Ngapu duka langsung terus. Sila di sini lagi apa? Urusan. Apa? Alah urusan banyak. YouTuber banyak urusan kah? Ha? Apa di pekan tuh? Ini mulainya jam berapa lagi?
12.40.